Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Aksanur Rafiq dengan NIM D500-200-116. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yaitu aktivasi zeolit alam untuk peningkatan kemampuan sebagai adsorben pada permukaan biodiesel dengan dosen pembimbing Bapak IR Muhammad Mujibur Rahman STMT PhD. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian. Latar belakang. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan yang dapat diperbaharui. Biodiesel merupakan bahan bakar minyak nabati sebagai pengganti solar. Beberapa bahan yang dapat digunakan dalam bahan baku pembuatan biodiesel antara lain minyak kelapa, minyak sawit, minyak biji kapas, minyak nyamplung, minyak biji bunga matahari, minyak dedak, minyak kedelai, minyak jagung, dan masih banyak lagi. Minyak jelantah atau waste cooking oil. Bisa dikatakan minyak goreng bekas adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan dan dikategorikan sebagai limbah karena dapat merusak lingkungan dan dapat menimbulkan sejumlah penyakit. Berdasarkan hasil analisis kandungan nilai peroksida pada minyak jelantah, semakin tinggi tingkat frekuensi penggorengan, maka nilai peroksidanya akan semakin tinggi juga. Alternatif pemecahan masalah adalah mengolah minyak goreng bekas dengan menggunakan zeolit alam yang telah diaktifkan. Pengolahan dengan zeolit ini menyebabkan kualitas minyak goreng akan meningkat karena asam lemak bebasnya akan terserap oleh zeolit alam. State of art. Adsorpsi merupakan proses akumulasi atau pemusatan substansi absorban pada adsorben. Dan dalam hal ini dapat terjadi antara dua muka fase itu fase yang menyerap disebut adsorben, fase yang terserap disebut adsorbat. Kemudian jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok adsorben polar adalah silika gel, alumina aktif, dan zeolit. Jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok adsorben non-polar adalah polimer adsorben dan karbon aktif. Adsorben alami atau biosorben adalah adsorben yang menggunakan bahan-bahan biologi yang tidak mencemari lingkungan, sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Zeolit merupakan material dengan struktur dasar aluminosilikat terhidrasi yang mengandung susunan tetrahedral dari kation silikon, yaitu Si4+, dan kation aluminium atau Ai3+, serta dikelilingi oleh 4 anion oksigen. Komponen tersebut membentuk makromolekul dengan framework 3 dimensi tetrahedral dari SiO2 dan AiO2. Metode yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas zeolit dilakukan melalui proses pengolahan dan aktivasi, baik secara pemanasan maupun penambahan asam. Aktivasi fisika dilakukan dengan cara memanaskan zeolit pada suhu tinggi agar kandungan air yang terperangkap dalam pori-pori kristal dapat menguap. Aktivasi kimia dilakukan dengan menambahkan larutan asam atau basa yang bertujuan membersihkan permukaan pori. Biodiesel didefinisikan sebagai monoalkyl ester, asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewan. Impurities yang terkandung pada biodiesel adalah kandungan air, gliserol, sisa katalis, dan alkohol. Proses pemurnian biodiesel dengan wet washing menggunakan air atau senyawa asam sebagai media pencuci. Sedangkan dry washing merupakan suatu metode pencucian biodiesel dengan menggunakan material adsorbent sebagai media pencuci. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana kualitas biodiesel setelah dilakukan pencucian menggunakan zeolit alam. Yang kedua, berapa komposisi zeolit alam yang dapat digunakan dalam pencucian biodiesel agar menghasilkan kualitas biodiesel yang optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap penurunan bilangan asam pada pemurnian biodiesel. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi HCl pada pemurnian biodiesel. Hipotesis penelitian. Yang pertama, proses adsorpsi dengan zeolit alam teraktivasi dapat mempengaruhi besarnya partikel yang diserap. Yang kedua, penambahan larutan asam pada saat aktivasi akan mempengaruhi kenaikan luas permukaan zeolit. Yang ketiga, perbedaan variasi ayakan pada zeolit dapat mempengaruhi hasil penyerapan pada adsorben. Metodologi penelitian.
Deskripsi rancangan penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas. Yang digunakan adalah konsentrasi HCl dan massa zeolit. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini untuk diamati adalah absorpsi zeolit alam teraktivasi pada pemurnian biodiesel. Variabel kontrol, variabel yang merespon dari variabel bebas dan terikat dan memiliki nilai yang konstan tiap waktunya. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah suhu dan waktu perendaman zeolit. Jenis rancangan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari satu atau lebih variabel. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Tahapan penelitian dan pengambilan data. Yang pertama, preparasi minyak. Minyak goreng bekas disaring dahulu menggunakan kertas saring. Setelah selesai, masukkan minyak goreng bekas serta metanol dengan perbandingan 4:1 ke dalam Erlenmeyer yang telah ditambahkan KUH. Aduk hingga homogen selama 1 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian didiamkan selama 24 jam, kemudian disaring untuk dipisahkan endapannya, sehingga diperoleh hasil penyaringan berupa metil ester kotor. Kemudian preparasi zeolit. Zeolit alam diayak sesuai dengan ayakan hingga didapatkan sebanyak 200 mg zeolit, kemudian dicuci menggunakan aqueous, kemudian dikeringkan menggunakan oven selama 4 jam pada suhu 160 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar airnya. Aktivasi zeolit. Aktivasi zeolit dapat dilakukan secara fisika maupun kimia. Secara fisika dilakukan dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah selesai, zeolit dikeluarkan dan dibiarkan untuk proses pendinginan. Cara kimia dengan menambahkan larutan asam, diaduk selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer, kemudian didiamkan selama 24 jam. Hasil campuran tersebut disaring untuk diambil endapannya. Endapan zeolit dicuci dengan aqueous hingga pH 7, kemudian dikeringkan pada oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam, lalu disimpan di desikator dalam keadaan tertutup. Uji absorpsi. Biodiesel dari transesterifikasi dibuktikan dengan absorpsi menggunakan zeolit sebagai absorben. Diawali dengan menyiapkan zeolit alam teraktivasi. Setelah itu, biodiesel hasil proses transesterifikasi dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah berisi dengan zeolit. Selanjutnya diaduk menggunakan magnetic stirrer. Kemudian setelah itu didiamkan untuk mengendapkan sorben, kemudian dianalisis karakterisasinya. Risk assessment. HCl bersifat korosif, menyebabkan iritasi pada kulit, mudah terbakar. Kemudian KUH bersifat korosif, menyebabkan iritasi pada kulit, mata, serta saluran pernafasan. CH3OH bersifat korosif, menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Dapat menyebabkan risiko kebakaran serta ledakan. Aqueous tidak menimbulkan gejala. Minyak tidak menimbulkan gejala. Metode analisis data. Selanjutnya adalah analisis data untuk mengetahui jumlah kadar absorpsi yang berkurang dapat dilakukan dengan data analisis secara kuantitatif dengan cara analisis neraca lengkap satu faktor dengan varian ANOVA satu arah, ANOVA one way. Menggunakan Microsoft Excel, ANOVA merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel dependen atau respon dengan satu atau lebih variabel independen dengan model persamaan sebagai berikut. Jadwal penelitian. Jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2023 antara lain yaitu kegiatannya yang pertama perizinan laboratorium pada bulan ke-1 minggu pertama, persiapan bahan pada bulan ke-1 minggu kedua, kemudian penelitian pada bulan ke-1 minggu ke-3 sampai ke-4 sampai bulan ke-2 minggu ke-1, kedua, ketiga. Selanjutnya pengujian dan analisis sampel pada bulan kedua pada minggu ketiga dan minggu keempat, kemudian analisis data masih berlanjut pada bulan kedua minggu keempat sampai bulan ketiga minggu pertama. Kemudian pembuatan laporan pada bulan ketiga minggu pertama, kedua, ketiga.
Yang terakhir seminar pada bulan ketiga, minggu keempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.